Adalah sesuatu yang diketahui manusia, sifatnya kasual, subjektif dan diperoleh dari berbagai cara, pengalaman langsung atau indrawi, informasi dari orang lain, intuisi, kebiasaan dan bahkan kepercayaan. Contoh, kita tahu bahwa api itu panas, langit warna biru, atau bahwa apel bisa dimakan. Itu semua adalah pengetahuan. Apakah itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis berdasarkan objek tertentu dengan apa yang dikaji. Misalnya ilmu hukum yang mengkaji norma hukum, metode tertentu, cara pengkajian misalnya melalui observasi, eksperimen, dedukasi, atau induksi. Sistematika tertentu disusun secara logis, koheren, dan struktur, bersifat universal. Hasil dan prinsipnya berlaku umum, tidak hanya untuk individu tertentu. Jadi ilmu adalah bentuk pengetahuan yang terorganisasi, teruji, dan rasional. Dari pengetahuan filsafat, ketika manusia merenung secara mendalam terhadap pengetahuan yang dimiliki dan mencoba menjawab, apakah inti dari pengetahuan ini? Mengapa sesuatu bisa terjadi? Apa arti sebenarnya realitas ini? Maka ia tidak tahu tetapi mencari hakikat dari apa yang ia ketahui. Dari proses perenungan inilah pengetahuan filsafat lahir, yaitu pengetahuan yang mendalam, mendasar, dan reflektif terhadap hakikat sesuatu. Nah, jadi dari sini kita tahu ya Mas Ryan ya, bahwasanya pengetahuan dan ilmu itu berbeda. Selama ini pengetahuan sama ilmu Mas Ryan kira sama atau beda? Beda, Pak. Beda, Sama-sama. sama Sama-sama, betul, dulu. Pak. Nah, coba kalau dari tadi kan Mas Ryan juga udah baca kan artikelnya ya. Hmm. Bedanya ilmu sama pengetahuan kalau menurut perspektif Mas Brian apa? Kalau Hmm. eh, tadi itu pengetahuan tuh kayak kayak apa namanya, Pak? Saya lupa. Kalau pengetahuan, contohnya yang simpel-simpel gitu loh. Mas Hmm. Brian tahu apel itu buah bisa dimakan ya kan. Langit itu warnanya biru ya Ya. kan. Malam itu warnanya hitam gelap. Api itu panas ya kan. Kalau kita ke kolam renang atau ke laut terlalu dalam bisa tenggelam ya kan. Itu namanya pengetahuan gitu loh. Jadi yang sifatnya kasual dan subjektif. Subjektif menurut pandangannya Mas Brian gitu loh. Misalkan Mas Brian makan buah, ternyata buahnya itu belum matang. Katakanlah buah mangga atau jeruk, asem banget gitu. Terus Mas Brian bilang, wah ini semua buah itu asem, buah mangga tuh asem semua. Padahal belum tentu ya kan. Itu kasual, artinya dan subjektif, artinya itu baru pengalaman Mas Brian. Itu juga Mas Brian salah makan gitu loh. Makannya mangga yang terlalu muda. Coba mangga yang matang, mangga harum manis misalkan, atau mangga yang lebih manis, pasti rasanya manis, gak asam gitu loh. Artinya apa? Artinya pengetahuan itu yang berdasarkan pengalaman langsung, indrawi. Itu namanya pengetahuan dengan ya indera pengecap, mata, ya kan, dan lain sebagainya. Atau informasi dari orang lain, misalkan. Ih, di sana, jangan lewat sana, misalkan, serem ada hantunya, misalkan. Atau jangan lewat jalan situ, itu jalannya rusak. Padahal Mas Brian belum pernah ke sana gitu. Terus Mas Brian bilang, jangan lewat situ, banyak eh, jalan rusak, misalkan. Nah, itu pengetahuan aja, pengetahuan Mas Brian gitu. Hmm. Atau intuisi, kebiasaan atau bahkan kepercayaan yang sifatnya dogma gitu loh. Ya kayak tadi misalkan kayak kita misalkan Mas Bain kan suka 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 apa namanya? Suka naik gunung. Suka Ya. nggak? Apa aja yang nggak Suka, boleh Pak. apa aja yang nggak boleh dilakukan saat naik gunung? Sama
hidupin api itu nggak boleh sih sebenarnya Pak. Terus apa lagi? Saya hidupin api. Buang sampah sembarangan, Kenapa? nyalain speaker, lagu, Kenapa nggak boleh nyalain speaker atau lagu, tahu nggak? karena ganggu hewan, Betul. Boleh berkata kasar nggak? nggak boleh. Boleh. Boleh mabok-mabokan Nggak, atau nggak berbuat boleh Pak, yang nggak boleh Pak, buruk nggak? Kenapa nggak itu? boleh Pak. Apa itu? Karena bukan tempatnya. Karena Bukan karena tempatnya ya, serem ya. ya Pak. Nah, itu kan apa? Itu adalah sebuah kepercayaan sebenarnya ya. Sebuah kepercayaan yang banyak di, diimani oleh masyarakat Indonesia secara luas gitu loh. Meskipun ya kita bisa saling kritisi kan, kalau misalkan nggak boleh berkata kotor di gunung, karena kenapa nggak baik dan lain sebagainya. Ya harusnya di jalan raya pun, di kota pun, di rumah pun nggak boleh berkata kotor dong, berkata kasar juga nggak boleh, nggak cuma di gunung gitu loh. Tapi kan karena Ya, Pak. orang-orang tuh tak takut kepada mungkin hantu nanti ketempelan lah atau apa nanti misalkan dikutuk atau apalah seperti itu kan. Makanya itu orang-orang pada takut. Nah, kan memang sebenarnya itu adalah pengetahuan berbasis kepercayaan kan. Yang mana hal tersebut tuh nggak semuanya benar gitu. Bahkan banyak yang memang itu tuh dibuat-buat supaya kita itu memahaminya lebih mudah aja gitu loh. Kayak contohnya, misalkan tidak boleh menebang pohon, tidak boleh menebang pohon beringin misalkan. Kenapa? Bagi sebagian orang di pohon beringin itu Ya, ada penunggunya, ada kuntilanak, ada genderuwo, apalah saya nggak tahu itu nggak paham. Padahal kenapa? Padahal orang dulu itu mengatakan orang dulu itu sebenarnya pinter-pinter gitu loh. Mereka tahu bahwa saya pohon beringin itu tuh menyuburkan tanah dan dia itu akarnya besar-besar kan. Akarnya itu tuh menyimpan air gitu loh. Jadi di sekitar pohon beringin itu, kalau ada pohon beringin, di sekitarnya tuh pasti ada sumber-sumber air gitu loh. Karena hujan itu pasti diserap oleh akar pohon beringin tersebut gitu loh. Nah, karena dari itu tidak boleh ditebang. Supaya apa? Supaya kita tetap punya air sumur, ya kan? Supaya tanaman masih bisa hidup dan lain sebagainya. Tapi karena masyarakat Indonesia itu dari dulu itu tidak suka ilmu pengetahuan, sukanya mistik-mistik, metafisik kayak tadi kan. Udah diomongin aja biar ya, gampang. Di situ ada setannya, ada genderuwo, ada kuntilanak dan lain sebagainya. Padahal ya nggak seperti itu gitu loh. Kalau misalkan kita nggak boleh menebang pohon sembarangan karena ada penunggunya. Padahal ya supaya nggak merusak lingkungan aja gitu loh. Tapi kan nggak percaya orang Indonesia tuh. Kalau dikatakan rusak lingkungan, nggak percaya atau nggak apa-apa lah. Tapi kalau dikatakan, wah itu ada penunggunya, nah itu baru mereka takut seperti itu. Nah itu ya. adalah pengetahuan yang sebatas apa namanya, nggak ada dasar hukumnya gitu loh, nggak ada dalilnya, nggak ada rasionalitasnya gitu loh. Beda dengan ilmu gitu loh. Kalau ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis berdasarkan objek tertentu, ya kan, yang dikaji, misalnya ilmu hukum, mengkaji norma hukum, ya kan, kayak kita belajar nih itu ilmu, ya kan, metode metode tertentu ada metodenya gitu loh. Cara pengkajiannya melalui observasi kah, eksperimen kah, deduksi, induksi, apa itu? Induksi dan deduksi, Mas Brian. Logika deduktif dan induktif. Kemarin apa coba, ayo. Lupa nih pasti nih. Logika induktif dan deduktif. Apa itu? Ingat nggak? Ini Pak, sorry, Pak. Coba.
Ayo. Induktif tuh penalaran. Apa? Induktif. Dari, dari ku, Penalaran dari, dari dari, dari apa, yo? Ya. kesimpulan. Hah? Kesimpulan. Kalau udah kesimpulan, Ya, udah berakhir dong kalau udah dari kesimpulan. Dari apa? Logika induktif, induktif. Ayo apa? penalaran dari fakta, Pak. Data dan fakta. Kalau Kalau induktif, kalau induktif itu Mas Brian, coba dicatat nih. eh, Logika induktif itu berarti menarik kesimpulan dari sesuatu yang khusus ke yang umum. apa? Coba bisa ulang, Pak? Menarik sebuah kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Oh iya, ya, benar. Contohnya apa coba? Kayak fakta-fakta dari yang Apa? so, fakta-fakta yang dari khusus dilebarkan itu gini ya, kok umum Pak Contohnya, penjabarannya. contohnya apa coba? Apa yuk? Contohnya. Dari pembahasannya khusus Pak. Eh, contoh itu kayak Kayak tadi saya kasih contoh Mas Brian tuh. Contohnya apa tuh? Ini tadi Mas Brian makan apa? oh kayak eh contoh itu kayak burung pipit bisa terbang, burung elang bisa terbang. Jadi semua burung tuh kesimpulannya bisa terbang itu Pak. Oh iya, Bukan Pak? iya betul, Oh betul, benar. betul, betul, betul. Contohnya juga betul, itu betul. Sama seperti tadi juga, misalkan Mas Brian tadi, Mas Brian makan mangga satu asemnya kan, karena mangganya Oh, terlalu muda misalkan. Terus Mas Brian bilang, ah semua mangga asem. Nah itu logika induktif. Logika induktif itu adalah logika yang dipakai untuk pengetahuan, karena dia subjektif dan kasual gitu kan. Jadi eh, kalau kita mau lebih sistematis, makanya pakai logika deduktif seperti itu kan. Nah, kayak induktif tadi, ya Mas Baik cuma makan satu mangga doang gitu. Kenapa bisa mengeneralisir semua mangga itu misalkan asam? Belum tentu lah. Mangga kan ada banyak jenisnya dan banyak yang udah matang gitu loh. Nggak semuanya asam. Seperti itu. Nah, kalau deduktif, gimana contohnya? itu contoh kayak eh, kenyataan apa eh Kebalikannya aja berarti. kebalikannya kayak semua tuh general tuh rasa semua emang nggak rasanya asam semua semua akan mati gitu. Hmm. Misalkan pakai yang lain perbandingannya atau contohnya apa? Ya, semua manusia akan mati gitu bener Pak? Ya, betul. Ya, misalkan premis awalnya apa? Terus awalnya tuh kayak eh eh, Premis awalnya misalkan semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Ya kan itu ada dalam Al-Qur'an. Atau misalkan katakanlah semua manusia pasti akan mati. Premis hmm, keduanya adalah Mas Brian semua seorang makhluk hidup manusia.
Berarti Ya, benar. kesimpulannya Semua makhluk hidup akan mati. Manusia akan mati. enggak dong. Misalkan semua manusia pasti akan mati, ya kan? Kemudian Ah, premis keduanya, saya adalah manusia. Berarti kesimpulannya adalah saya akan oh, saya mati. akan mati. Mati, ya Nah, benar. seperti itu. Jadi dari data yang umum, kemudian ada khusus, nah kemudian kesimpulannya seperti itu. Nah, itu metodenya. Jadi ilmu itu memang bahkan kalau bisa kita katakan tuh seperti jurnal ya. Jurnal itu ada ilmu, maksudnya itu adalah salah satu contoh ilmu gitu loh. Jadi ada objek tertentunya, ada metodenya ya kan, metode penalarannya, metode mengkajinya gitu loh. Kemudian ada sistematikanya kan, disusun secara logis kan. Logis itu berarti apa? Ada kausalitasnya gitu loh. Ada sumber-sumber yang terpercaya gitu. Kemudian koheren, apa itu koheren, Mas? Apa itu koheren? Koheren itu, koheren itu Koheren itu adalah saling berhubungan, kesinambungan. Heeh. Atau bersangkut paut seperti itu. Itu koheren. Kemudian terstruktur, ya kan? Pak, saya izin kamar mandi sebentar, Pak, ya. Oh ya, Sudah, Pak. oke. Dan juga terstruktur. Kemudian bersifat universal. Hasilnya dan prinsipnya itu berlaku umum, tidak hanya untuk individu tertentu. Jadi hasilnya itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, itu baru namanya ilmu gitu loh. Kalau cuma untuk satu Ya, orang, dua orang itu namanya pengetahuan aja, bukan ilmu gitu loh. Bahkan itu bisa dikatakan pengetahuan yang salah ya kan, atau yang belum teruji. Karena pengetahuan itu kan ya sebenarnya eh, belum teruji gitu kan. Kalau yang teruji itu ya ilmu. Jadi ilmu adalah bentuk pengetahuan yang terorganisasi, teruji, dan juga rasional. Gitu ya. Kemudian lahirnya pengetahuan dan pengetahuan filsafat. Ketika manusia merenung secara mendalam terhadap pengetahuan yang dimilikinya dan mencoba menjawab, apa inti dari pengetahuan ini? Mengapa sesuatu bisa terjadi, ya kan? Kemudian apa arti sebenarnya dari realitas ini? Maka dari itu, maka ia tidak hanya tahu, tapi mencari hakikat dari apa yang ia ketahui. Jadi filsafat ini sebenarnya bagus banget ya untuk segala ilmu pengetahuan ya. Baik itu ekonomi ya kan, agama, hukum, pendidikan, politik dan lain sebagainya. Itu sangat bagus gitu. Maka kalau Mas Brian belajar HTN kan, belajar HTN hmm, itu bakal seru gitu. Ketika kita membuat sebuah undang-undang,
landasan yang pertama kali kita anut adalah landasan filosofis kan. Kan di Oh, setiap undang-undang itu kan ada tiga landasan. Yang pertama landasan apa, Mas Bayu? Dalam undang-undang pemanfaatan itu tujuan. Tujuan hukum, filosofis, tujuan hukum ada berapa? tujuan khusus sama tujuan. Tujuan hukum. Oh, tujuan Ayo, hukum untuk tujuan hukum. ah tiga. Ayo harus ingat nih. Aduh, tujuan hukum itu ada Tujuan hukum ada tiga. bang. Yang pertama itu Pertama tuh mensejahterakan. Iya, Pak. tujuan hukum yang pertama nih. Ayo dihafalin. Pertama adalah keadilan. Oh ya, Dua apa? Yuk. Oh iya apa? Yang kedua apa? kepastian hukum sama kemanfaatan. Kesepakatan. Oke, good. Kemudian tadi, nah kalau itu tujuan hukum ya. Eh, Contohnya apa coba tujuan hukum? Satu persatu coba dijabarkan Mas Boyan. Kalau keadilan tuh kayak gimana seseorang tuh mendapat keadilan Hmm. Misalkan sesuai apakah dengan peraturan. Hmm. apakah hukuman ini itu adil seperti itu kan? Ketika kita melihat sebuah hukum ini tuh adil atau enggak? Seperti itu. Parameternya kan adil. Ketika kita hakim menjatuhkan hukuman itu adil ataukah tidak? Nah, kemudian lanjut yang kedua dan yang ketiga sama sama penjelasannya juga Mas Boyan. Kedua tuh kepastian hukum apakah itu kayak apakah aturan ini nih aturan itu tuh memberi kepastian hukum tuh kayak undang-undang lalu lintas tuh memberikan kepastian aturan berkendara yang di jalan yang jelas gitu. Hmm. Kalau apa tadi itu apa? Itu apa Kepastian tadi? hukum tuh agar masyarakat tahu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu, Pak. Iya, betul. Kalau kemanfaatan berarti sebuah hukum itu ketika sebuah hukum itu ketika apa namanya dilakukan itu ada manfaatnya nggak sih buat masyarakat kayak kebijakan atau hukum atau kebijakan tentang pajak gitu. Ada nggak manfaatnya buat masyarakat? Tentu ada. Kak, apa buat APBN ya kan dari sisi Enggak. moneter dan fiskal misalkan. Sudah belajar kan untuk menarik APBN supaya lebih lebih Hmm. lebih baik seperti itu. Tapi kan masalahnya kan tidak tidak dialokasikan dengan baik seperti itu kan masih banyak korupsi. Maka kemanfaatan itu menjadi hilang gitu. Nah, kalau kepastian hukum apa? Atau yang berbeda sendiri nih kepastian hukum Mas Ryan. Apa kepastian hukum? Hukum itu harus memberikan kepastian agar masyarakat tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hukum yang jelas membuat tindakan dapat diprediksi dan tidak sewenang-wenang gitu. Nah, ya intinya adalah ketika ada pakai pakai logika yang tadi kan apa namanya induktif tadi kan ada sebuah kasus ya kan ada pakai logika deduktif ya kan ketika
semua orang yang mencuri harus dihukum, ya kan? Logika deduktif mengatakan seperti itu. Premis awalnya. Kemudian premis keduanya adalah ada orang yang mencuri, maka orang mencuri tersebut harus dihukum. Itu adalah Hmm. kepastian hukum. Tapi masalahnya adil atau bermanfaatnya itu masalah lain gitu. Dilihat dari mana? Dilihat dari situasinya gitu. Misalkan dia itu mencuri karena kelaparan, katakanlah. Katakanlah di daerah dia tinggal di sebuah daerah, dia tidak mendapatkan BLT, ya kan? Dia susah mencari pekerjaan, dia nggak dikasih bantuan oleh pemerintah. Kemudian dia mencuri dan itu hanya untuk mempertahankan hidupnya aja. Dia betul mencuri gitu loh. Kepastian hukumnya dia harus dihukum karena dia mencuri. Tapi karena dia itu punya alasan yang lain, reason yang lain, dia miskin, dia mengambil nggak Hmm. banyak-banyak, katakanlah dia dimiskinkan oleh sistem yang dibuat dari pemerintah, katakanlah. Maka hakim dengan hati nuraninya, dengan wisdomnya, dia harusnya bisa menyatakan si terdakwa tersebut itu dibebaskan gitu loh. Meskipun dia melakukan kesalahan berupa pencurian. Pencuriannya tidak dibenarkan, tapi alasan dia mencuri itu patut menjadi pertimbangan untuk nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Ini kan lebih mendekatkan kepada keadilan ya kan. Manfaatannya apa? Ya kemanfaatannya supaya apa? Supaya pemerintah segera melakukan kebijakan BLT, memberikan bantuan kepada daerah tersebut, kepada orang tersebut, supaya orang tersebut itu nggak mencuri lagi. Gitu. Itu kan bermanfaat sebenarnya untuk masyarakat ini. Meskipun tidak ada kepastian hukumnya ya, karena orang mencuri jadinya nggak dihukum seperti itu. Tapi itu masalah lain. Kemudian tadi, setiap undang-undang tuh ada tiga, Mas Brian ya. Ya. Ada landasan filosofis dicatat. Yang pertama adalah landasan filosofis, Hmm. kemudian landasan eh, sosiologis, Hmm. kemudian landasan yuridis. Apa? Psikis? Yuridis. Oh, Yulis. Nah, perbedaannya apa? Kalau Nanti itu akan filosofi ini, ada di ilmu perundang-undangan sebenarnya ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di ilmu perundang-undangan. Tapi secara simple, secara sederhana aja, ya filosofis ya itu tadi mengetahui oh, segala sesuatu tentang secara mendalam gitu loh. Hakikatnya apa sih kita mengatur ini tuh hakikatnya apa? Setiap kebijakan tuh pasti ada hakikatnya. Hakikatnya yang paling utama pasti mesejahterakan rakyat, ya kan? Menaikkan perekonomian rakyat. Mesejahterakan rakyat itu bisa banyak caranya, bisa dengan eh, menghukum apa? Bisa menurunkan pajak, ya kan? Bisa menaikkan pajak, kemudian kemudian pajak tersebut dialokasikan untuk BLT, untuk infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan, bisa banyak. Tapi filsafat yang paling tinggi dalam ini adalah eh, mesejahterakan rakyat ya, mencerdaskan bangsa juga seperti itu. Kemudian landasan sosiologis adalah apa? bagaimana masyarakat menerima itu, bagaimana Ya, nanti peraturannya hidup di masyarakat. betul. Melihat kondisi masyarakat Indonesia seperti itu. Seperti apa sih kondisi masyarakat Indonesia ini gitu. Apakah tepat nggak ketika dia diterapkan di masyarakat yang seperti ini, yang umat muslimnya, umat beragamanya lebih besar, ya kan, hampir ya 90% itu masyarakat beragama kan, meskipun ya sekarang ada banyak yang tidak percaya agama dan Tuhan ya, tapi kan paling Ya. banyak itu orang masih percaya pada agama. Jadi ya harus sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut gitu. Kemudian landasan yuridis adalah apa? Eh, Pemanfaatan hukumnya, Manfaatan hukum. Contohnya, salah salah Kak, salah Kak, salah.
Kalau yuridis itu berarti melalui konstitusi, Mahkamah Konstitusi, sorry, Undang-Undang Dasar 1945. Hmm, Katakanlah kita membuat undang-undang apa yang itu kekerasan seksual pada wanita apa? Undang-undang apa sih itu namanya, Mas Ben? yang mana, Pak? Undang-undang kekerasan seksual. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang nomor 12 tahun 2022. Nah, itu landasan yuridisnya pasti pasal 28. Karena pasal 28 adalah pasal tentang HAM. Jadi dikutip gitu di Oh landasannya. ya, Menimbang pasal pasal 28 J K, pasal 28 A, ayat sekian 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 gitu. Tapi nggak usah disebutkan ininya ya, bunyinya ya, cuman mengingat pasal 28 sekian, pasal 28 sekian gitu. Supaya apa? Supaya kita ada rujukannya gitu. Makanya konstitusi itu menjadi sumber hukum di Indonesia gitu. Karena setiap undang-undang harus merujuk kepada konstitusi. Dan supaya nanti kalau misalkan kita mau judicial review itu juga gampang gitu loh. Karena sudah ada iya. landasan, ada tertulis kan di situ. Jadi, wah, kita mau cari ini bertentangan dengan apa ya? Oh, udah ada landasannya. Landasan yuridisnya pasal 28. Nah, berarti kita gugatnya dengan parameter tersebut gitu loh. Pisau asanya dengan itu. Seperti itu. Kemudian dari proses perundungan inilah pengetahuan filsafat lahir, yaitu pengetahuan yang mendalam, mendasar, dan reflektif terhadap hakikat segala sesuatu. Maksud tadi ya, dengan hukum, dengan filsafat itu kita akan mengetahui hukum itu dibuat untuk apa. Kalau misalkan hukum itu dibuat untuk mementingkan mementingkan apa namanya penguasa, pasti kelihatan kok dari substansinya. Meskipun tulisannya sebesar-besarnya gitu kan, tulisannya Hmm, demi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Tapi kalau isinya ya mencekik masyarakat miskin, ya kan, memiskinkan manusia, ya kan, menurunkan angka kemiskinan dengan apa namanya, dengan menurunkan datanya sehingga masyarakat miskin jadi nggak dapat BLT atau apa, ya pasti kelihatan seperti itu. Kemudian lanjut pengetahuan sama dengan ih, hmm, hukum, nggak hukum usah dibaca. menurut Immanuel Kant, Sucen die Juristen eine Definition zu Innere Begriff von Recht. Sampai saat ini, para ahli hukum masih mencari suatu definisi dari pengertian hukum. Rudolf von Hering, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Dr. Wijoyo Projodikoro SH, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Disimpulkan bahwa di dalam pengertian hukum terdapat suatu unsur kaidah-kaidah atau norma-norma berlaku dalam masyarakat yang mempunyai sifat memaksa. Nah, ya memang hukum itu sampai sekarang itu masih banyak perdebatannya. Setiap ahli hukum tuh punya pengertiannya masing-masing tentang apa itu hakikat hukum gitu loh. Ya, Bahkan profesor-profesor hukum pun masih tidak sependapat tentang apa itu hukum gitu kan. Jadi kalau Rudolf von Hering mengatakan hukum adalah keseluruhan kaidah yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Kalau menurut profesor lokal dari Indonesia, Wiryono Projodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai bagian suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat itu. Dan disimpulkan bahwa di dalam pengertian hukum terdapat unsur-unsur
kaidah-kaidah atau norma, ya kan, berlaku dalam masyarakat mempunyai sifat memaksa. Jadi unsur-unsur hukum pasti selalu ada normanya gitu. Ada hukum yang tertulisnya gitu. Dan ini eh, apa namanya? Kalau kita baca memang apalagi konstitusi pertama itu di mana Mas Boy? Konstitusi tertulis pertama di dunia. Oh, di Arab, di Madinah. Ya, betul. Konstitusi pertama itu di Madinah ya, Konstitusi Madinah namanya. Itu konstitusi pertama di dalam sejarah ya, yang sangat modern, di mana Nabi Muhammad pada saat itu tuh membuat sebuah konstitusi atau undang-undang dasar yang mengikat bagi semua agama di Madinah pada saat itu. Mau Yahudi boleh tinggal di situ, kemudian orang-orang musyrik yang menyembah patung-patung juga boleh tinggal di situ gitu. Meskipun ada aturan-aturan yang berlaku gitu. Nah, aturan tersebut juga tertulis gitu loh. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu bahkan di zaman kerajaan nggak ada yang tertulis gitu. Hukumannya apa? Hukumannya dari raja. Raja itu adalah Ya, hukum itu sendiri. Makanya raja itu kalau lagi zolim ya dia bisa membuat sebuah putusan yang sangat zolim ya kan. Kalau lagi baik ya bisa berbuat baik gitu. Jadi nggak ada kepastian hukum juga, apalagi keadilan dan kemanfaatan. Karena apa namanya rajanya itu ya menerapkan hukum sesuka hati dia gitu loh. Jadi norma-norma hukum yang seharusnya tertulis itu nggak ada. Kemudian berlaku dalam masyarakat. Nah, ini pasti ya. Hukum itu harus berlaku. Kalau nggak berlaku itu ya bukan hukum. Jadi kalau misalkan ada sebuah komunitas hukumnya mengatakan A, cuman eh, komunitas tersebut dia sepakat untuk melanggar aturan tersebut, ya itu sebenarnya nggak baik juga ya. Harusnya kalau misalkan mau sama-sama melanggar ya hukumnya yang diubah gitu loh, bukan mereka yang sepakat melanggar secara berjamaah gitu kan. Kemudian mempunyai sifat memaksa. Hukum itu pasti mempunyai sifat memaksa ya, mengatur secara tegas kepada masyarakatnya ya kan, dan juga eh, kalau mau diubah itu harus melalui prosedur yang cukup ketat gitu. Karena ya kalau dia memaksa dan cepat berubah-ubah, nggak ada kepastian hukumnya, ya kan? ya, Orang jadi nggak bisa menilai apakah ini perbuatan kriminal kah, atau misalkan kalau melakukan ini tuh ancamannya berapa tahun, nggak bisa gitu loh. Karena ya bisa gampangnya dengan gampangnya diubah seperti itu. Kita lanjut di room selanjutnya ya Mas Bay. coba.